Bersama dengan saya kembali, Sandy Sucipto dalam acara Handwriting Miracle. Saat ini kita memasuki segmen yang kedua, yaitu Handwriting Clinic. Yang mana saat ini saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu. Yang pertama adalah Bapak Andrian, seorang shareholder dari Liberty Land Indonesia. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Diana Tasmania. Beliau adalah Direktur dari Liberty Land Indonesia. Mari kita sapa satu persatu, yang mana mereka akan bersama-sama dengan kita di sini, dan mereka juga bersedia untuk membagikan mengenai tulisan tangannya, yang mana saya akan menganalisis sedikit bagaimana kiat-kiat, juga bagaimana mereka dapat sesukses seperti sekarang ini di Liberty Land di sini, yang mana mereka memiliki dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya, yang kita bisa kenali dan kita lihat dari tulisan tangannya. Nah, yang pertama mari saya persilahkan kepada Pak Indrian, juga Ibu Diana, silakan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman dimanapun berada. Silakan bagaimana dengan aktivitas atau apapun yang dilakukannya. Silakan, siapa duluan nih? Saya Diana Tasmania, Direktur dari Liberty Land Indonesia. Kita di sini mencari aset-aset yang ada di beberapa negara. Kumpulan dari shareholder kita itu sekarang udah ada 7 negara. Sekarang kita berpusat itu mencari yang untuk di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada bisnis atau apapun juga yang mau dikembangkan, kita bisa memberikan sedikit investasi kepada kalian. Jadi yang mungkin mahasiswa yang mungkin merasa saya punya uang berapa, mungkin mau mulai usaha itu harus berapa miliar baru bisa mulai usaha. Kita enggak. Kita bisa mulai dengan kecil-kecil tapi menghasilkan lumayan. Ini bisnis yang benar-benar ada aset dan mantap. Oke, luar biasa ya. Bayangkan teman-teman, mungkin semua teman-teman di rumah penasaran bagaimana sih tulisannya Ibu Diana ini, seorang direktur yang sudah sukses di Liberty Land di dunia, juga sekarang mewakili ada di Indonesia Liberty Land ini. Kita akan lihat nanti bagaimana tulisannya. Nah, yang kedua adalah bersama dengan saya juga ada Pak Andrian. Mari, bagaimana Pak? Silakan Bapak bercerita, Bapak sebagai salah seorang shareholder, mungkin apa yang Bapak lakukan atau bagaimana aktivitas Bapak? Selamat sore, perkenalkan saya Andrian. Saya sebagai salah satu shareholder di Liberty Land. Aktivitas sehari-hari saya mungkin saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan IT. Namun sebagai salah satu shareholder di Liberty Land ini, saya merasa memiliki suatu perusahaan yang dimana berskala internasional. Saat ini memang Liberty Land sudah bergerak di 3 negara, yaitu China, Malaysia, dan Hong Kong. Pada kesempatan saya ini, saya sebagai salah satu major shareholder di Indonesia memberikan kesempatan teman-teman sekalian bergabung dengan Liberty Land ini untuk mengembangkan suatu perusahaan yang berskala internasional di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Kalau tadi kita dengar bersama bahwa Pak Andrian ini selain seorang shareholder juga seorang ahli IT. Ya, yang bekerja di bidang IT. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana sih bentuk dan tulisannya. Seorang bisnismen juga seorang IT. Ya, seorang yang bekerja di bidang IT ini umumnya memiliki tulisan yang khas karena ada kecenderungan dan kemampuan teknis yang ada dalam dirinya. Nah, kita akan simak nanti secara bersama bagaimana bentuk tulisannya. Tapi sebelum itu saya mau berbincang sedikit dengan bintang tamu saya ini. Nah, sebelumnya mungkin pernahkah Bapak dan Ibu ini mengenal atau mendengar mengenai tulisan tangan, analisis tulisan tangan yang seperti tadi dalam segmen pertama saya mendiskusikan mengenai teori grafologi. Bagaimana? Saya pernah dengar, bahkan dulu di perusahaan yang tempat saya bekerja, saya pernah mengundang orang buat melihat karyawan itu bagaimana tanda tangannya, tulisannya, jadi kita bisa tahu itu seperti apa. Cuma saya belum tahu secara mendetil, makanya saya dengar dari Pak Sandy ini saya bisa tahu, saya mau cari tahu lagi ini seperti apa. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau gitu mungkin Pak Andrian bagaimana Pak? Pertama kali saya dengan grafologi mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya ngelihat grafologi apakah benar ada ilmu yang bisa kayak meramal seseorang atau bahkan mengetahui bagaimana kepribadian seseorang. Saya sangat penasaran sekali. Iya. Nah, sekarang tadi banyak penasaran ya. Mungkin mewakili teman-teman di rumah udah punya pertanyaan mungkin yang mungkin dibawa. Nah, gimana nih? Tadi sempat dengar bahwa grafologi itu ternyata hasil dari sebuah coretan atau tulisan dari pikiran bawah sadar manusia, yang mana setiap orang dan orang lain itu bisa berbeda sekali. Tidak ada satu bentuk atau pola pun yang sama.
karena setiap orang itu unik. Iya, betul. Gimana? Ada pertanyaannya atau apa nih? Apa yang mau ditanyakan ke saya nih? Begini, saya ada pertanyaan. Oke. Mungkin tulisan saya terkenal sangat jelek sekali nih Oke. pada waktu kecil. Orang IT jelek, nggak ada yang jelek sebetulnya, Pak. Betul. Oke, gimana Apakah nih? Pak Sandy bisa melihat dari tulisan saya yang jelek ini dan mengartikannya seperti apa? Oke, iya, iya. Jadi artinya kalau mungkin pertanyaannya kalau saya simpulkan ya, Pak Boleh. ya. Jadi kalau saya punya tulisan yang jelek, apakah artinya itu jelek juga? Mungkin gitu, Pak? Iya, Gitu Bisa, ya. ya. Ya, jadi kadang-kadang orang itu selalu berpikir bahwa kalau tulisan saya jelek, artinya apakah itu jadi jelek juga? Gitu mungkin Betul. ya. Banyak orang khawatir nih, Betul. seperti Pak Andrian mungkin ya, Pak ya. Ya, saya akan coba jawab. Jadi, ketika seseorang membuat coretan atau membuat pola-pola tulisan, ternyata yang bekerja itu adalah sistem syarafnya. Oleh karena sistem syaraf yang bekerja, sehingga bentuk yang tertera dalam sebuah kertas atau di dalam buku dari tulisan yang diproduksinya, itu hanyalah bentuknya saja. Jadi, polanya itu bisa berbeda. Kenapa saya bedakan pola dan bentuk? Karena bentuk itu adalah adanya suatu coretan-coretan tertentu yang bermakna untuk dirinya, gitu, yang bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau pola ini adalah bawah sadar sifatnya. Jadi banyak sekali pola-pola yang tidak disadari, gitu. Jadi ketika seseorang membuat pola atau coretan-coretan di situ dalam kertas tersebut, bentuknya bisa jelek, tetapi analisis atau kepribadian yang diproyeksikannya belum tentu, karena itu hanya salah satu saja yang kita lihat. Bahkan itu bukan menjadi faktor utama. Jadi Pak Andrian tidak perlu khawatir kalau misalnya bentuk tulisannya itu katakanlah tidak bagus atau tidak indah. Karena istilah indah atau bagus pun kan kalau dalam metode grafologi ini yang pakai standarnya ini orang. Dalam arti bagaimana umum, betul nggak? Betul. Ya kan? Ketika kita buat pola tertentu yang berbeda, kita bisa disebut tidak bagus. Padahal kalau dalam analisis ini itu tidak berarti sama sekali. Mungkin itu jawabannya. Ya? Termasuk meramal juga nggak seperti ini? Jadi Oke. orang bilang, apa ini ramalan atau apa? Iya, ini Seperti pertanyaan itu. menarik sekali teman-teman. Ya, Bu Diana barusan menanyakan, apakah ini termasuk meramal? Ya, mungkin siapa tahu nanti untuk rekrutmen ya di perusahaannya di Iya, iya. Liberty Land ya. Jangan sampai nanti anggota perusahaannya di sana juga malah jadi peramal semua ya. Jangan sampai. Nah, teman-teman, dalam metode grafologi ini kita sama sekali tidak meramal karena sangat berbeda sekali antara meramal dan melakukan analisis. Ketika seseorang melakukan analisis, pada saat yang sama dia sedang mengenali ciri-ciri berdasarkan suatu gejala yang ada. Ya. Jadi kembali saya tekankan, mengenali ciri-ciri berdasarkan satu gejala yang ada. Kalau meramal itu adalah melihat dan menyampaikan secara spontan dari suatu fenomena. Ya. Jadi fenomena ini belum tentu dia gejala yang memiliki ciri-ciri. Ini dua hal yang berbeda. Ketika seseorang melihat sebuah tulisan ini, ketika seorang melihat sebuah tulisan atau menganalisis sebuah tulisan, ternyata ada banyak cirinya. Nah, dari ciri-ciri itu kita hitung satu persatu, ada kuantitatifnya nih, Bu, Pak, ada kuantitatifnya. Sehingga kita bisa simpulkan, oh, dari sejumlah analisisnya, hasilnya adalah seperti ini. Sama seperti ketika Ibu melihat suatu daftar atau suatu diagram ekonomi, ketika melihat suatu grafik ekonomi, ketika Bapak dan Ibu berbisnis, sedang melihat suatu perubahan pola dan gejolak. Nah, di sana kan bukan peramal. Benar kan? Karena kita sedang melihat dan menganalisis. Dari sana kita akan sampaikan bagaimana artinya. Gitu. Lalu berjalannya waktu tulisan orang bisa berubah. Oke. Ya, nanti dia tambah bagus atau apa. Nah, itu gimana? Nasibnya berubah atau gimana? Nah, oke, Wah, ini berbahaya ya. kalau Betul, gitu ya. betul. Nanti ini bisa mempengaruhi saham ya. Iya, iya. Tahu ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama seperti tadi. Jadi kalau bentuknya ini berubah dan juga seseorang ini tumbuh, ya, seseorang ini pasti tumbuh dan berkembang dari sistem syarafnya, juga dari fungsi-fungsi tubuhnya. Satu hal yang sangat unik di sini adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin tadi sempat mendengar cerita saya, bahwa kepribadian itu seperti sebuah telur. Ada kuning telur, ada putih telur, dan ada kulit luarnya. Nah, uniknya di sini, coretan atau hasil yang diciptakan melalui tulisan tangan seseorang itu bentuknya yang mungkin berubah. Bentuknya mungkin berubah loh, Pak, Bu ya. Ya. Tetapi
pola-pola dasar yang tidak disadari itu akan tetap sama. Nanti sebentar saya akan ajak Ibu dan Bapak untuk menulis, yang mana saya akan ceritakan ke teman-teman seperti tadi bahwa kita akan lihat nih seorang businesswoman dan juga seorang businessman yang mana juga seorang ahli IT itu seperti apa sih coretannya atau tulisannya. Nah, ketika seseorang semakin dewasa atau dia berkembang, tulisannya itu bentuknya bisa berubah kembali. Tetapi polanya itu tidak. Apa yang dimaksud pola di sini adalah segala sesuatu hasil yang tidak disadari dalam coretannya. Karena tidak disadari itu adalah produksi dari pikiran bawah sadar. Nah, gimana? Tangkap ya? Jadi sangat menarik sekali ini di sini. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Jadi semisalnya saya suatu saat bisa merekrut suatu karyawan, dia tahu akan dianalisa. Apakah dia bisa merekayasa tulisannya itu? Nah, merekayasa. Oke, sangat menarik ya. Nah, untuk pertanyaan ini sebentar saya akan jawab setelah komersial break berikut ini, yang mana saya akan langsung nanti saya akan ajak Ibu dan Bapak untuk menulis, dan juga nanti saya coba akan analisis dan saya akan perlihatkan ke teman-teman di rumah bahwa tulisan itu sangat unik sekali. Ya, karena menggambarkan potensi dan juga kecenderungan dari bidang yang dilakukan. Oke, kalau rekrutmen, kita bisa rekrutmen atau bidang pekerjaan atau bidang studi itu selalu berhubungan dengan aktivitas dan juga potensi dalam diri. Nanti kita akan lihat setelah komersial break berikut ini.